Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, ketemu lagi dengan saya. Ini sambil kita dalam perjalanan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada para sahabat, bahwa kami sebagai penghulu di dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kami sangat ditentukan pula keberhasilannya, kepuasan masyarakat dalam layanan kami ditentukan pula oleh para mitra-mitra kami. Alhamdulillah selama ini kerjasama kami terjalin dengan baik, harmonis, saling mendukung, saling mensupport, saling melengkapi. Kami kerjasama dengan kecamatan, Pak Camat, akan selalu siap untuk memberikan backup dan bantuan sosialisasi kepada kami, sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan tupoksi kami, termasuk juga membuatkan surat dispensasi. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya juga harus paham bahwa dispensasi itu ada dua. Ada dispensasi umur, apabila pernikahan di bawah umur, maka dispensasinya adalah ke pengadilan agama. Dan untuk dispensasi yang pendaftarannya kurang dari 10 hari kerja, maka dispensasinya adalah surat dispensasi atau izin menikah dalam waktu yang mendadak dari camat setempat. Alhamdulillah Bapak Camat selalu mendukung kepada kami dan selalu siap segera membuatkan surat dispensasi untuk calon-calon pengantin yang daftar pada kami. Begitu pula puskesmas yang selalu siap melayani calon pengantin kita untuk mendapatkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan maupun kelas jatitnya. Luar biasa. Begitu pula teman-teman KB dan kader-kadernya selalu siap memberikan layanan kepada calon-calon pengantin kami untuk mendapatkan sertifikat elektronik siap hamil atau sertifikat LC-MIL sebagai bagian dari screening awal kepada calon-calon pengantin kita untuk menjadi seorang ibu. Apabila nanti sudah siap, dibuatkan sertifikat LC-MIL-nya. Kalau belum siap dalam arti ada beberapa hal yang menjadi catatan, maka ada pendampingan atau bahkan pengobatan. Ini luar biasa, luar biasa. Sekali lagi luar biasa. Begitu pula pihak desa maupun kelurahan selalu siap untuk memberikan pengantar nikah. Sebelum mendaftar kepada kami, dilengkapi dulu berkas-berkasnya. Alhamdulillah itu sudah berjalan dengan baik kemitraan kita. Artinya para sahabat semuanya, di dalam memberikan layanan kepada masyarakat, kami KUA, kami sudah terpanggil untuk bekerja sama lintas sektoral, yang semuanya itu tujuannya adalah kami ini sebagai bagian dari birokrasi ingin memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat terpuaskan dengan layanan-layanan, termasuk layanan di kantor urusan agama, layanan oleh kita penghulu. Ada juga yang mitra kami di lapangan, yaitu teman-teman WO, wedding organizer, ya, juga
juga teman-teman fotografer, dan juga teman-teman muah, juga teman-teman MC. Alhamdulillah luar biasa. Mereka semuanya mendukung kami, teman-teman kami yang di WO, yang selalu siap menyesuaikan jam yang kami berikan. Karena sebab volume layanan yang luar biasa, maka mereka siap untuk menyesuaikan penataan tempat, penataan calon pengantin dan lain sebagainya. Itu siap diatur. Mereka menyesuaikan dengan jadwal kita. Walaupun ada beberapa yang WO yang memang kurang berpengalaman ya, agak memaksakan dalam arti kurang bisa memahami posisi kami. Secara aturan sebenarnya penentuan hari, tanggal, jam pelaksanaan akad nikah itu adalah menjadi bagian dari SOP kami KUA. Cuma memang yang bersangkutan boleh memohon, boleh meminta, akan tetapi tidak harus ya, tidak harus bisa kan semuanya kita turuti, tidak. Ada beberapa hal yang kami pertimbangkan banget, termasuk hari dan tanggal. Akan tetapi untuk jamnya, kalau semuanya minta jam masing-masing, mengamankan jam masing-masing, otomatis kami kesulitan dalam memberikan layanan karena volume pelayanan yang begitu luar biasa, apalagi di bulan-bulan Dzulhijjah seperti ini, luar biasa. Dan itu tidak sebanding lurus dengan jumlah petugas yang ada di lapangan. Artinya apa? Yang harus digarisbawahi adalah bukannya kami tidak mau, tapi kami dengan volume layanan yang begitu banyak, kami tidak mampu kalau kemudian harus melayani sesuai dengan jam masing-masing manten. Oleh karena itu harus ada toleransi. Bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit. Itu adalah sebuah keniscayaan dalam pelayanan nikah. Sebuah keniscayaan. Dan sekali lagi harus dipahami itu oleh calon pengantin, wali, atau bahkan oleh teman-teman WO. Untuk teman-teman WO yang berpengalaman, wah luar biasa itu, mereka akan menyesuaikan. Dia akan tanya kepada kami, Pak, kira-kira estimasi jamnya jam berapa, kita sampaikan, maka kemudian mereka akan menata semuanya. Luar biasa. Terima kasih teman-teman WO ya. Begitu pula teman-teman fotografer ya, kami mengucapkan terima kasih banget. Bahkan sering kami repotkan karena di dalam laporan kami kan harus ada dokumentasi, harus ada foto di dalam laporan kami dalam pelaksanaan akad nikah tersebut. Nah, teman-teman fotografer biasanya kita mintai tolong, Mas, untuk tolong difotokan sebagai laporan itu. Luar biasa itu. Teman-teman selalu membantu kami. Luar biasa. Dan teman-teman juga sigap karena jam kita yang menyesuaikan volume pelayanan tadi. Teman-teman fotografer juga menyesuaikan. Akhirnya pada saat pagi agak siang sedikit ya, mereka siap untuk membackup kami, mensukseskan acara kita juga itu. Luar biasa teman-teman fotografer. Jadi teman-teman fotografer datang itu, dia datang lebih awal, kemudian tanya kepada sohibul hajjahnya atau pihak walinya atau pihak pengantinnya, Pak, ini yang menjadi wali ini siapa, ini yang menjadi saksi itu siapa, ditanya-tanya, kemudian maunya menghadap kemana Pak ini untuk meja akadnya. Karena apa? Karena di Pulau Jawa khususnya ya para sahabat, di Pulau Jawa khususnya menghadapnya pengantin dalam sebuah proses ijab kabul itu menjadi masalah tersendiri. Itu menjadi masalah tersendiri yang terkadang perlu didiskusikan oleh kedua belah pihak keluarga besar. Maka teman-teman fotografer menanyakan itu
karena teman-teman sudah berpengalaman lah menghadap ini harus ditanyakan. Akhirnya teman-teman fotografer juga begitu, menanyakan sebelum menata meja akad, sebelum menata majelis akad, teman-teman fotografer tanya dulu, Pak, ini kita dalam ijab kabulnya menghadap kemana, Pak? Lah setelah tanya baru memberikan masukan, Pak begini Pak ya angle-nya, view-nya begini Pak, baiknya ada berhadapan dengan matahari, silau dan lain sebagainya, ini agak kesini dan sebagainya Pak. Itu setelah mendapatkan jawaban dari Sohibul Hajat tadi, Sohibul Bait tadi, sehingga enak teman-teman begitu. Jadi kita datang, penghulu datang, kursi sudah disiapkan, siapa yang menjadi wali nanti duduknya di sini, siapa yang menjadi saksi nanti duduknya di sini, nanti pengambilan gambar dari sini, dan ditertibkan juga tidak semua orang bisa mengambil gambar supaya nanti tidak mengganggu proses acara. Itu ditertibkan semuanya. Walaupun ada beberapa teman-teman fotografer yang belum berpengalaman, memang dia itu datang lebih awal. Mohon maaf. Ada juga yang 1-2 lah, yang memang belum berpengalaman. Memang datang lebih awal, tapi nggak dipersiapkan, duduk saja. Lah yang menjadi masalah adalah pada saat semua saksi duduk, pengantin duduk, kita petugas juga sudah duduk. Ternyata dia mengusulkan, Pak, bagaimana Pak kalau kemudian kita hadapkan di sini Pak, kita pindah kursinya. Loh, padahal semuanya sudah duduk dari tadi. Kenapa dari awal tadi kok nggak disetting? Loh, ini loh, ada teman-teman fotografer yang kurang profesional seperti itu. Tetapi secara umum sudah luar biasa, membantu kami betul. Yang sudah berpengalaman langsung tata tek sudah luar biasa itu. Bahkan setelah akad itu langsung menanyakan kepada kami, Pak, kameranya mana Pak? Saya bantu Pak untuk difotokan Pak. Gitu. Nah, termasuk video-video saya itu, ada video-video saya di VT saya, itu termasuk yang memvideokan adalah teman-teman dari fotografer. Yang ada beberapa itu, ada yang pakai tripod syutingnya, kameranya. Nah, kemudian dia karena nggak memegang apa-apa, dia memegang HP saya untuk diambilkan gambarnya, divideokan. Itu teman-teman fotografer yang pengalaman luar biasa itu. Yang kurang berpengalaman itu tadi, semuanya sudah duduk, saksi sudah duduk, bahkan pengantin sudah duduk. Dia usul, Pak, begini Pak, gambarnya begini Mas, ini nanti ngeblur, ini nanti karena berhadapan dengan sinar matahari begini. Loh, dari tadi kemana? Ya kita nurut saja lah sebenarnya. Tapi begitu, ya kecewa juga sih pengantinnya karena dipindah begitu. Ya, ini bagian dari teman-teman, ada yang 1-2 yang kurang berpengalaman, dan ini harus menjadi catatan untuk teman-teman semuanya, untuk menjadi pembelajaran fotografer. Teman-teman muah juga begitu riasannya ya, teman-teman muah ya. Riasannya karena jam kita terkadang agak maju sedikit, terkadang agak mundur sedikit, mereka menyesuaikan riasannya. Untuk yang laki-laki saja nggak masalah lah, tapi untuk teman-teman calon pengantin perempuan ini kan agak lama untuk riasannya. Tapi teman-teman muah sigap ya, teman-teman muah yang berpengalaman sigap itu, karena memang seperti ini ya, maka dia tidak berani mengambil job yang banyak, harus dibagi ini, tidak boleh kerangkep lah, tidak boleh kerangkep, karena segala kemungkinan itu bisa saja terjadi di lapangan itu, bisa saja terjadi ya. Makanya harus menyiapkan semua kemungkinan itu. Makanya teman-teman semua yang berpengalaman tidak akan mengambil job yang perangkap enggak, kecuali memang ada petugas khusus yang memang dibagi lah jobnya, dibagi itu. Kemudian yang selanjutnya teman-teman MC ya, teman-teman MC juga begitu mensukseskan acara. Kami menjadi simple, kami menjadi cepat atau lambat itu sangat ditentukan oleh teman-teman MC. Ya, jadi yang berpengalaman bagus itu membantu kami cepat, kami sehingga pelaksanaannya cepat.
Setelah dibuka, kemudian dikasih mukadimah, kasih prolog, langsung kami serahkan kepada Bapak Penghulu untuk menghandle acara selanjutnya. Langsung kita proses ijab kabulnya. Kalau ada khutbah nikahnya, kemudian ijab kabul, kemudian doa, penandatanganan. Setelah selesai, kami serahkan lagi kepada teman-teman MC. Nah, ini kerjasama yang luar biasa itu. Walaupun juga ada teman-teman MC itu yang satu dua saja yang kurang berpengalaman, ya, yang kurang berpengalaman. Yang salah satunya adalah dia memulai tidak koordinasi dengan kita, padahal kita ini baru ngecek sebenarnya apa kemarin yang tertinggal, yang belum dilengkapi oleh pengantin. Kita masih membuka tas, membuka berkas, sudah dimulai acaranya tanpa pamit, tanpa koordinasi dengan kita. Padahal kita butuh ada menempel seperti contoh ya, ternyata dalam surat pernyataan itu kemarin masih kurang materainya, berarti kan harus ditempel, kemudian ditandatangani. Nggak enak kan kalau kan nanti penempelan itu nanti setelah ijab kabul penandatanganan nempel itu kan nggak enak. Lebih baik pra acara kita tempel dulu, kita lengkapi dulu. Nah, itu kita butuh cross check itu. Dan perlu dipahami oleh semuanya ya, penghulu sebelum melaksanakan ijab kabul ada satu SOP yang harus dilakukan. Apa itu? Cek ulang. Itu harus baik cek ulang administrasi, cek ulang regulasi maupun syar'inya. Ini harus dicek ulang. Sebagai contoh begini ya, misalnya dalam pendaftaran sudah lengkap semuanya, pendaftaran nikah ini adalah wali hakim. Wali hakimnya adalah karena wali afdol. Walinya ada, ayahnya ada, tapi tidak bersedia menjadi wali, tidak bersedia atau membangkang menjadi wali. Kemudian ada putusan dari pengadilan, ditetapkan wali afdol, wali hakim. Sudah ada begitu. Tapi kami mempunyai tugas untuk cek ulang waktu pelaksanaan. Benar-benar afdolkah? Sudah ada perubahan nggak? Misalnya kemarin ayahnya yang tidak setuju, sekarang ada berubah nggak? Menjadi setuju nggak? Nah, ini akan berubah. Kalau kemarin adolnya ditetapkan wali hakim, kalau sekarang waktu akad nikah ternyata walinya setuju menjadi wali, ayahnya setuju menjadi wali, ya nggak boleh wali hakim, ya wali nasab. Nah, hal-hal semacam ini perlu kita periksa ulang. Jangan sampai ada yang salah karena kita harus mengamankan administrasinya, regulasi dan syar'inya. Jadi kita periksa ulang. Lah terkadang teman-teman MC yang nggak berpengalaman memulai acara tanpa koordinasi dengan kita, padahal kita ini membutuhkan waktu untuk cek hal-hal semacam ini. Itu. Dan ngecek data, ngecek berkas-berkas itu tidak bisa kalau memang dibutuhkan pengecekan secara total. Itu tidak bisa dilaksanakan di dalam acara, tapi itu diperlukan di pra acara. Makanya kondisional banget. Ada pengantin yang kami tidak membutuhkan pemeriksaan pra acara, cukup nanti secara simbolis saja di dalam acara. Tapi ada juga pengantin yang kita perlu periksa pra acara, seperti tadi penempelan materai dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk fotokopi KTP-nya saksi. Ini sudah lengkap atau tidak? Kalau belum lengkap kita minta. Nah, ini bagian yang harus kita lengkapi. Oleh karena itu sebenarnya sudah bagus teman-teman MC yang berpengalaman itu koordinasi dengan kami. Bapak gimana Bapak, ini begini bagus, itu sudah bagus. Tapi ada juga MC yang nggak pengalaman, kurang berpengalaman, tanpa koordinasi dengan kita langsung dimulai. Kita gelagapan itu karena ada beberapa hal yang harus kita lengkapi sebelum acara ijab kabul. Tapi overall ya, alhamdulillah kami terima kasih sekali dengan kerjasama lintas sektoral yang kami laksanakan, bantuan dari backup dari kecamatan, dari puskesmas, dari KB, dari desa kelurahan, kemudian dari teman-teman WO, teman-teman MUA, teman-teman fotografer dan teman-teman MC. Alhamdulillah selama ini cukup membantu kami di dalam memberikan layanan. Yang intinya adalah semuanya kami juga kepingin masyarakat ingin acaranya lancar, penuh dengan kesakralan dan nanti berakhir menjadi sebuah pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Kami juga kepingin seperti itu.
kami bangga banget bisa dilibatkan dalam sebuah proses yang luar biasa itu, dan kami berharap juga mendapatkan pahala dalam memberikan layanan itu. Ya begitu ya para sahabat semuanya. Ini hal yang perlu saya sampaikan kepada sahabat semuanya, bahwa itulah tata kerja kami dengan instansi-instansi yang lain, dengan pihak-pihak yang lain terkait, termasuk juga tukang terop ya, tukang sound ya. Ini tukang sound ya. Terkadang sound itu dibutuhkan 2 mic. Kalau memang ada mic 2 yang bagus ya nggak apa-apa, bagus itu. Jadi penghulu atau walinya 1 mic, kemudian pengantin prianya mic yang 1 lagi, berarti 2. Kalau memang tidak ada ya 1 saja dan tata dengan baik. Itu luar biasa selama ini. Dan tolong ya untuk teman-teman yang bekerja dalam penataan sound ya, ada kontrol ya, ada speaker kontrolnya. Terkadang itu memang bagus, cuma karena pelaksanaan meja akad dengan tempat sound itu terlalu jauh, maka terkadang itu menyulitkan kami di dalam berbicara. Ada pantulan yang agak terjeda itu. Jadi lah, kalau ini ada sound control yang dekat meja akad, itu akan lebih baik itu ya. Oke lah. Sekali lagi terima kasih untuk semua pihak. Semoga apa yang kita lakukan tidak hanya itu kita bekerja profesional, tapi semuanya adalah bagian dari ibadah yang nanti semoga ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian, semoga video saya ini bermanfaat, menjadi suatu hal yang menarik untuk dicermati. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.